wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di hari Jumat ini. Kita sudah masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Wah, gak kerasa ya, ternyata kita sudah 1 minggu nih belajar secara online ini. Semoga tetap semangat dan terus belajar dengan baik walaupun belajarnya harus dari rumah. Oke, hari ini kita belajarnya langsung 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Masih tema 1, subtema 1 dengan judul Indahnya Kebersamaan. Mata pelajaran yang dipelajari di 2 PB ini adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Silahkan jangan lupa nanti sebelum belajar sholat duha dulu dan murojaah. Setelah itu baru kita belajar. Siapkan buku tema 1-nya halaman 35. Oke, baik. Yang pertama materi kita adalah mengenal suku Bali. Kita coba cari tahu apa sih suku Bali itu. Bali itu ada di mana dan apa saja budaya-budayanya. Penduduk Bali mayoritas adalah pemeluk agama Hindu. Jadi orang-orang Bali itu hampir banyaknya mereka adalah beragama Hindu. Bali terkenal dengan keunikan berbagai hasil seni dan budayanya. Jadi di Bali itu seni sama budaya itu banyak banget. Dia terkenal di sana sampai nggak cuma di dalam negeri aja, sampai ke luar negeri Bali itu terkenal hasil seni dan budayanya. Sebutan yang terkenal juga untuk Pulau Bali ada 2. Yang pertama adalah Bali disebut dengan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Nah, kenapa disebut Pulau Seribu Pura? Karena di sana itu banyak pura-pura berdiri yang bagus, yang indah, terurus dan lain-lain. Makanya disebut dengan Pulau Seribu Pura. Selanjutnya, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bali adalah bahasa Bali. Jadi walaupun emang bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang sah untuk orang-orang di Indonesia, tapi karena kita itu banyak suku-suku, banyak daerah-daerah, untuk bahasa yang digunakan di daerah masing-masing yaitu sesuai dengan daerahnya itu sendiri. Makanya di Bali itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Bali atau bahasa lokalnya adalah bahasa Bali. Selanjutnya, alat musik tradisional. Di setiap daerah itu punya alat musik tradisionalnya. Nah, kalau di Bali itu alat musik tradisionalnya ada ceng-ceng namanya, cenggong dan juga gong. Nanti kita coba cari tahu satu-satu ya, ceng-ceng itu seperti apa sampai gong itu seperti apa. Tarian tradisional Bali. Nah, ini cukup terkenal juga nih di dunia dan semuanya hampir tahu apa aja tuh tarian-tarian yang ada di Bali. Yang pertama ada tari pendet, tari kecak, dan tari barong. Itu 3 tarian yang terkenal dari Provinsi Bali atau dari daerah Bali. Di Bali juga terkenal sama upacara ngaben namanya. Ada yang tahu nggak upacara ngaben itu apa? Itu upacaranya itu hampir semua orang Indonesia mungkin ya semua tahu, bahkan ke luar negeri juga pada tahu itu adalah upacara yang khas dilakukan oleh masyarakat Bali. Upacara tersebut merupakan upacara pembakaran mayat. Jadi kalau di sana orang-orang yang sudah meninggal itu tidak dikubur di dalam tanah, tapi mereka dibakar dan ada upacara khasnya. Yang terakhir, makanan khas Bali. Makanan khas Bali itu adalah ayam betutu dan sate lilit. Biasanya sate lilitnya itu gagangnya tidak menggunakan kayu atau bambu, tapi mereka menggunakan serai karena akan menghasilkan aroma yang enak. Nanti kapan-kapan insya Allah coba makanan khas dari Bali yaitu ayam betutu dan sate lilit.
Menghormati keragaman suku, bangsa, dan budaya. Persatuan dan kesatuan akan muncul jika antar suku di Indonesia saling menghormati dan menghargai. Sikap menghormati dan menghargai keragaman budaya juga dapat dilakukan dengan mendukung perkembangan suku bangsa lain. Jadi kita jangan cuma belajar suku bangsa sendiri. Kalau kita menghargai, terus menerima perbedaan, kita juga boleh tuh belajar atau mendukung perkembangan suku bangsa lain. Salah satu contohnya, kita mempelajari suku bangsa, misalnya Bu Ida suku bangsanya Sunda. Bu Ida akan belajar suku bangsa Jawa, mencari tahu apa itu Jawa, bahasanya seperti apa, makanan khasnya seperti apa, dan lain-lain. Tujuannya kita belajar suku bangsa lain atau budaya lain itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang kebudayaan dari berbagai daerah di Nusantara. Jadi kita tidak hanya tahu daerah sendiri saja dan tidak merasa kalau daerah kita itu yang paling terbaik di antara yang lainnya. Nah, salah satu manfaat saling menghormati suku bangsa dan budaya yaitu pertama, terciptanya keutuhan hidup bermasyarakat. Dan kedua, mendorong masyarakat untuk berbuat baik. Jadi kalau kita saling menghargai dan menerima perbedaan, menghormati keragaman, insya Allah kita akan tercipta keutuhan hidup bermasyarakat. Akan enak tuh hidup bermasyarakat rukun dan damai. Lalu menerima dan menghargai perbedaan itu juga akan mendorong masyarakat, orang-orang yang ada di lingkungan kita untuk selalu berbuat baik dimanapun dan dengan siapapun. Sekarang yang terakhir, kalian harus mengerjakan tugas-tugasnya. Tugasnya ada di halaman 37 dan halaman 41. Silahkan dibaca dengan baik apa perintahnya lalu kerjakan. Tetap semangat!